Hitado Sonari, Hitado Marsogot, Hitado Haduan, Hitado Hita. Selamat datang kembali di podcast Hitado Hita dalam acara ngopi sore bareng Pak Kades. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, Kakak Sri Asih Haholongan Marbun. Biasa dipanggil Tuti. Haholongan lagi ya. Oh bukan, Sri, Kak Sri ya. Ya. Oke, Kak Sri, selamat datang di Desa Lumban Suhi, selamat datang di coffee shop kita. Boleh nggak cerita sedikit profesi atau latar belakang Kak Sri? Ya, saya PNS di Kabupaten Samosir. Ya. Saya juga dosen S2 Manajemen dan S2 Akuntansi di Universitas Prima Indonesia dan freelance lainnya. Bukan pengusaha. Freelance ya, lebih ini ya, lebih bebas ya. Jadi saya kebetulan besar di sini nih. Oh, ternyata orang Lumban Suhi juga. Benar. Dulu mandinya di sini nih. Berapa lama tinggal di Lumban Suhi? Berapa lama ya? Sejak tamat SMA sampai menikah. Saya menikah dari sini. Wow, memang luar biasa Lumban Suhi ya. Aduh. Kita kan tahu nih, Kak Sri, bahkan jadi bahan perbincangan nih di Kabupaten Samosir bahwa seorang putri dari Samosir telah berhasil ikut kompetisi sampai ke luar negeri yang dibawa oleh ibundanya sendiri langsung. Nah, kira-kira apa tips dan triknya bisa seperti itu? Ya, sebenarnya jujur sampai sekarang saya belum bisa move on nih. Selama di sana jujur saya merasa ini beneran anakku gitu. Kayak masih belum ngeh kalau itu anak saya gitu kan, karena memang luar biasa, tapi juga perjuangannya untuk ke sana juga luar biasa. Sebelum mencapai ke tingkat internasional, dia sudah 4 kali tingkat provinsi dan 4 kali tingkat nasional. Jadi yang terakhir lah yang membawa dia sampai ke tingkat internasional. Wow, gitu. Luar biasa. Kira-kira ada persiapan khusus nggak ke sana, Kak? Persiapan khusus ada. Dia public speaking itu dari Manohara Beauty Camp, itu dari Filipina waktu itu yang latih public speakingnya. Dan setelah itu 2 minggu sebelum ke Spain di Jakarta, 2 minggu untuk latihan catwalknya dan manners dan lain sebagainya gitu. Jadi si adek ini kita panggil ya, si namanya Seira telah berhasil mengikuti lomba, apa nama lombanya? Teen Universe. Teen Universe sampai ke Spanyol. Itu luar biasa. Seorang anak perempuan dari Samosir didukung penuh oleh ibundanya sampai bisa melangkah ke Spanyol. Ini kan hal yang luar biasa dan jarang gitu. Ada nggak hal yang mendasari kenapa Kak Sri sampai mendukung sebegitu besarnya? Karena kan kita tahu ya kalau ikut-ikut lomba model-model bisalah di tingkat kabupaten, provinsi, atau bahkan sampai ke Jakarta. Ini sampai ke luar negeri yang jujur saja kita tahu pasti membutuhkan modal yang besar. Apa hal yang mendasari? Nah, ini berawal dari saya itu waktu kecil sangat introvert dan kurang percaya diri. Bahkan sampai minta papan ujian pun itu suruh adiknya yang minta ke papnya. Papi minta pakai papan perantara ujian. gitu. Iya. Itu saking dia memang tidak punya percaya diri, bahkan minderan, takut dan segala macam. Nah, apalagi ke orang lain gitu. Jadi ini menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar pada saya. Bagaimana anak ini besar nanti jika dia seperti ini sifatnya, introvert luar biasa, tidak percaya diri, akan jadi apa nantinya? Nah, itulah yang mengawali saya ikutkan dia lomba-lomba model, supaya dia sebenarnya nggak kepengen ini mau jadi model, enggak, hanya untuk tampil aja gitu. Percaya diri saja. Percaya diri saja, tampil aja. Jadi bukan tujuannya mau jadikan dia model, tidak, tapi dia tampil aja, percaya diri. Nah, kebetulan waktu itu Christmas season di Tanah Lapang. Baru sekali lomba juara 3. Oh. Nah, ini yang membuat dia mungkin jadi kayak
terpancing semangat gitu, ya. Terpancing. Nah, besok-besok ikut lomba. Akhirnya pada waktu SMP dia juara 1 fashion show Tenun Ulos, juara 1 tingkat SMP se-Kabupaten Samosir. Wow, luar biasa. Ya. Lanjut lagi dia kelas 1 SMA, juara 1 fashion show Tenun Ulos tingkat SMA, juara 1 lagi. Dari SMP, SMA juga? Iya, juara 1 terus ya. nih ya kan, SMP juara 1, SMA juara 1. Akhirnya dia bilang, selesai nih pulang di rumah, Mam, aku pengen kali jadi model. Nah, ini aku melihatnya di situ, sepertinya ini memang suara hatinya. Iya. Saat itu melihat kesungguhan dia menyampaikan itu. Sebenarnya jujur saya seorang akademisi, saya orang birokrat, akademisi, nggak ada nyambung-nyambungnya ke model, nggak ada nyambung-nyambungnya. Tapi saya melihat apa salahnya saya dukung minat anak. Saya nggak bisa paksakan apa yang saya mau, gitu. Sampai pada akhirnya itu kelas 2 SMA kan sudah penjuruan. Saya pengen kali punya anak dokter. Ya kan, namanya aku pengen jadi dokter dulu. Nggak tercapai dokter, anaklah dokter gitu kan. Nah, tapi dia ngambil IPS. Saat itu kecewa. Tapi saya pikir lagi, udah nggak mungkin lagi jadi dokter. Waktu itu dia izin sih, cuman saat itu berat banget. Masa gimana sih IPS gitu? Secara kita anak IPA, mikir IPS itu gimana sih? Tapi saya kembali membuka pikiran bahwa ini semua kan untuk anak, bukan saya yang jalaninya. Jadi saya dukung aja deh, yaudah. Yang penting dimanapun kamu memang melakukannya dengan maksimal. Itu. Nah, ketika udah kelas 2, dia kan sudah mulai, saya buatlah ikut-ikut ke sekolah-sekolah model dan segala macam. Akhirnya ikut beberapa model, tapi saya pikir saya mau bukan hanya sekedar catwalk dianya, bukan hanya sekedar model untuk jalan saja. Saya lebih tertarik ke pageant training. Pageant itu beauty pageant itu melihat keseluruhan dirinya si anak tadi ya. Dia ajarin bagaimana public speakingnya, bagaimana attitude-nya, bagaimana manner-nya, dan banyak hal itu yang untuk pengembangan dirinya. Di situ saya tertarik. Jadi saya melihat ini bukan, walaupun dia nanti tidak jadi model atau tidak jadi apa, tapi ini menjadi bekal dia di kemudian hari sebagai apapun profesinya nanti. Dia udah punya modal tersendiri gitu lah ya. Dari pengembangan diri tadi. Jadi diri dia lebih siap mental untuk jadi profesi apapun nanti. Itu sebenarnya. Jadi dari kecil udah ikut lomba SMP, SMA, sampai sekarang sampai kelas internasional. Jadi memang dia melalui tahap-tahap yang sudah luar biasa. Mulai dari SD itu yang juara 3 tadi, lomba pertama sekali itu di SD. Jadi memang udah banyak tahapannya. Nah, anak-anak di sini kan saya melihat setiap lomba rame gitu. Itu bagus sebenarnya. Ya, kalaupun nggak jadi model, setidaknya rasa percaya dirinya dia udah untuk ada. Jalan aja, hanya jalan aja itu dulu. Lihat dia jalan aja kita rasanya bangga sekali. Anakku udah berani jalan depan umum gitu. Apalagi kemarin Pak Kades jalan depan bule-bule. Aduh, saya aja merinding gitu loh. Ini anakku bukan ya? Kayak gitu. Jadi kalau kita ikuti prosesnya itu kan pastinya membutuhkan biaya yang nggak sedikit. Gimana cara Kak Sri mensiasatinya? Ya, awalnya itu saya jujur ya, mungkin sampai hari ini saya bilang saya nggak ada pikiran ke model-model. Saya lebih ke pendidikan. Saya kebetulan dokter, tapi sudah memutuskan, saya merasa untukku enough, selesai gitu. Sekarang anakku. Jadi waktu itu memang apapun untuk diri saya itu selalu saya nomor 2-kan. Anak duluan, apapun itu. Baik itu dari sisi pendidikan, melengkapi fasilitas, saya nggak pernah pikirkan diri sendiri. Ya baju itu aja, kadang-kadang baju anak dulu, nah nanti dia nggak pakai lagi baru ke saya. Kebetulan bajunya sama, ukurannya sama. Jadi saya nggak pernah baju baru apa gitu yang terlalu membutuhkan khusus, tidak. Jadi lebih semua prioritas untuk anak. Saya nggak pernah pikirin diri sendiri, baik itu masalah waktu segala macam. Sejujurnya semenjak saya putuskan saya udah enough, selesai. Berkarir itu saya belum sekarang, mungkin nanti ya 10 tahun lagi, it's okay kan, 10 tahun lagi siapa tahu nanti saya bisa jadi guru besar ya kan, saya masih punya pengharapan. Tapi setelah anak-anak saya bisa
punya jalannya masing-masing. 10 tahun lagi saya berpikir pasti dong ada ke depan. Tapi saat ini saya fokus, mereka masih membutuhkan perhatian saya. Jadi memang benar-benar saya memberikan waktu 80% ke atas untuk anak. Jadi kalau boleh dibilang, kalau Kak Sri ini menerapkan prinsipnya orang Batak itu seperti anak kokido hamoraon dia. Iya. Iya. Jadi segalanya, everything untuk anak. Everything untuk anak. 80% ke atas, baik itu materi maupun fasilitas dan segala macamnya, hati dan pikiran saya itu untuk anak. Kebetulan 3 anak, tiga-tiganya punya kesibukan masing-masing tiga-tiganya gitu. Jadi mendukung ini kan termasuk hal baru ya, kalau misalnya kita bilang khususnya di kita orang Batak, berprofesi atau bercita-cita di bidang fashion itu termasuk hal yang baru. Sama dengan musik, akhir-akhir ini aja mungkin orang tua bisa menerima anaknya bercita-cita jadi musisi. Ada ceritanya tuh Pak Kades. Gimana? Kan tadi selain dia model, saya panggil guru nih ke rumah untuk private anak yang kemarin waktu masa COVID. Saya panggil guru ke rumah untuk mengisi waktu dengan belajar biola, taganing, alat musik tradisional juga gitu, piano. Nah, ini dulu sampai kita buat komunitas musik, Tondi Harmoni. Nah, ini awal cikal bakal jadi Tondi Harmoni karena kebetulan private mengisi waktu masa luang masa COVID waktu itu. Nah, sampai kita itu ngamen ya ke objek-objek wisata gitu. Pas hari-hari besar kita objek-objek wisata, sampai papinya keluar ngomongan begini, itu mau dijadiin apa anaknya? Mau jadi pengamen nanti ya. Masih seperti itu. Sampai pada akhirnya waktu itu anak-anak tampil di depan Bapak Sandiaga Uno. Oh, langsung di depan menteri? Depan menteri. Terdiamlah papinya. Nggak ada lagi komplainnya karena udah tampil depan menteri waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu, anakmu semakin cari tahu sendiri gitu. Kita sebagai orang tua sebenarnya membuka jalan. Mau ini nggak? Suka ini nggak? Ini. Akhirnya terseleksi sendiri. Mana yang mereka memang itu passionnya, mana yang tidak. Dari beberapa yang saya tawarkan, ada yang tidak gitu. Jadi memang betul-betul saya hanya membuka pikiran, memberitahu, menginfokan, menjelaskan hal-hal baru bagi mereka, dan yang memutuskan itu kembali ke mereka. Ada satu kisah Pak Kades. Si Sera ini dulu awalnya dia di piano. Ya, adik-adiknya 2 di biola. Nah, seiring berjalannya waktu dia lihat kok seru kali main biola gitu kan. Mam, aku main biola. Biola nak. Jadi beli biola lagi. Setiap anak kan beda biola dan ukurannya berbeda. Saya udah pusing, benar kan, karena gimana pun kan kita pasti mengeluarkan dana untuk itu. Tapi saya bilang lagi, kan tadi saya mau dukung anak. Apa yang dia mau? Yakin kamu mau les biola? Iya, Mam. Saya belilah biola itu. 2 minggu dia nyerah. Dia bilang, Mam, biola susah. Aku mau balik piano. Tapi apa? Saya tidak biarkan itu terjadi. Karena apa? Dia harus bertanggung jawab. Saya ajarkan itu. Saya ajarkan itu. Jadi pada waktu saya bilang, kamu harus belajar biola selama 1 bulan ini. Kalau tidak, kamu tidak belajar apapun, tidak les apapun. Setelah 1 bulan, kamu yang tentukan pilihan mau les apa. Jadi saya suruh teruskan. Tahu nggak Pak Kades? 2 minggu sejak itu dia bilang, Mam, aku mau biola pro biola katanya, mau profesional belajar biola. Akhirnya jadi suka sama biola. Akhirnya jadi suka sama biola. Dan sampai sekarang jadi bisa main biola. Bisa main biola. Luar biasa. Jadi saya ajarkan ke anak, bukan berarti semua fasilitas yang dia mau langsung saya kasih, enggak. Dan dituntut juga harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Sama halnya ketika lomba, kamu mau ikut lomba nggak? Mau. Dia yang tentuin dia mau ikut atau tidak. Satu pesan saya selalu, saya tidak pernah memaksa kamu untuk menang. Karena untuk menang atau tidak itu bukan di tanganmu. Ada faktor lain. Itu ya faktor selera toh, ke juri dan segala macam itu intinya itu bukan di tanganmu. Menang atau tidak. Hanya satu. Saya tidak terima kesalahan. Kalau kamu buat kesalahan, artinya apa? Berarti kamu tidak persiapan, kamu tidak maksimal melakukannya, kamu tidak fokus dan konsentrasi. Jadi bisa kita bilang, kita mendukung anak, mendukung anak sebesar-besarnya. Tapi korban-korbanan nih. Kita harus menuntut tanggung jawab dari atas pilihannya. Betul. Sungguh luar biasa ya. Jadi kalau misalnya nih, kan kita kan
jujur aja hidup bersosial ya. Betul. Pasti kita akan dengar Ya. pendapat tetangga kiri kanan. Ya. Kita kan lihat terhadap hal seperti ini. Ayo dia do borunai masa do ya gitulah. Ya. Kira-kira ada nggak hal yang membuat risih buat Ito sendiri? Enggak sih, Enggak. karena Jadi anggap angin lalu aja ya. iya, karena kan tadi saya sudah bilang semua fokus saya itu 80% itu untuk anak. Jadi yang 20% lagi itu kan udah termasuk diri saya sendiri. Jadi seberapa persen lah dari luar ini. Ya kan? Karena 80% saya itu tadi fokusnya untuk anak tadi. Jadi ini kan termasuk hal baru nih. Apa kira-kira yang bisa Ito atau Kak Sri sarankan untuk ibu-ibu muda di luar sana yang mungkin mendengar bagaimana mendukung anak ini berkembang dengan potensinya gitu? Iya. Kalau pengalaman saya yang saya sampaikan, saya bukan mengajar atau seperti apa, tapi ini pengalaman saya sendiri. Kita sebenarnya bertugas memberitahu banyak hal. Kita yang membuka jendela itu kepada anak kita. Iya. Mungkin mengenai fashion, mengenai musik, mengenai apa. Tapi kembali kemudian itu anak yang menentukan pastinya. Dan ketika dia sudah menentukan pilihan, kita harus menuntut tanggung jawab dari anak tersebut untuk maksimal melakukan pilihannya tadi. Jadi bukan berarti berkorban dengan sia-sia. Jadi makanya saya nggak peduli dengan omongan orang seperti apa, karena saya tahu tahapan-tahapan yang saya lakukan untuk anak tadi, maka sampai di titik ini. Gitu. Luar biasa. Jadi juga kepada ibu-ibu lain, jangan ragu untuk berkorban untuk anak, karena saya yakin nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Jujur ya Pak Kades, saya memberangkatkan anak ini, saya jual aset loh. Jual aset, sampai jual aset? Jual aset, ini mobil Innova nggak ada lagi. Saya jual aset. Itulah saking besarnya dukungan ke anak. Iya, bahkan bukan hanya jual aset, bahkan bapaknya sendiri itu yang tadinya tidak setuju, bahkan sampai berkorban juga, sampai berhutang lah kita bilang, menggadekan SK sampai gitu. Meminjam gitu. Yes, meminjam untuk gitu, mendukung si anak, si burunya tadi gitu. Luar Itulah, biasa ya. Jadi memang betul-betul dengan pengorbanan, dan kita sampaikan ke anak gitu. Oh, si anaknya juga dikasih tahu, "Nak, ini kita sampai ini loh perjuangan kita gitu." Supaya dia sadar. Punya tanggung jawab. Dia makanya di sana dia sakit loh Pak Kades. Oh. Aku merinding ini. Sampai di sana itu dia sakit. Dan pada saat hari pertama itu sudah mau nangis nih. Prelim itu ujian mereka waktu spotwear, itu udah mau tumbang, mau jatuh. Oh. Gelap Katanya. Tapi kan saya nggak lihat dalam kondisi gelap ya. Kita di posisi penonton, backstage ditutup. Dia muncul karena saya ada latihan, ada yang kurang. Orang bilang sih dia bagus. Yang melihat, ih bagus ya dia, enteng aja kayak enjoy gitu. Tapi saya melihat ada yang kurang, itu saya marah. Kan saya bilang saya tidak menerima ada kesalahan gitu. Saya marah. Belum buka backstage saya udah nunggu gini. Saya nuntut tanggung jawab nih. Gitu. Sampai di dalam itu saya udah nggak bisa nahan lagi. Itu apa tadi? Mami udah bilang nggak peduli menang atau tidak, tapi kamu jangan buat kesalahan. Yang ini kamu lupa, yang ini kamu lupa. Terus dia bercucuran air mata. Tadi Mam saya mau jatuh, mau jatuh, tapi bangkit Sarah, dan akhirnya bisa berjalan lagi katanya. Jadi luar biasa. Itu akhirnya saya merasa bersalah nih, peluk dia, sayang bertahanlah. Kita udah sampai sejauh ini, bertahanlah. Dan akhirnya ceritakan juga bahwa ini banyak yang vote lo, kamu banyak yang mendoakan, banyak yang mendukung, kamu lihat juga perjuangan kita keluarga semua, papi mami kayak mana pengorbanannya, kamu juga sudah capek-capek sampai di sini, bertahanlah. Tinggal sedikit lagi. Besoknya waktu prelim evening gown buar, semua tersepona. Langsung penampilan paling luar biasa. Iya, jurinya sampai terpelongo. Itu kan biasanya kalau misalnya keluar peserta dari negaranya jangan tepuk tangan kan? Negaranya tepuk tangan. Ketika Sarah keluar semua tepuk tangan gitu. Standing applause. Luar biasa. Jadi sebenarnya sih layaklah dia memang best. Nah, luar biasanya lagi Pak Kades, saya bilang, makanya tadi kembali lagi nggak ada yang sia-sia. Dan kebetulan pengalaman kami selama di sana, itu pengorbanan yang kami sudah buat itu dibayar lebih dari yang kami harapkan. Seperti apa itu? Jujur, melihat sampai di situ tuh, lihat semuanya cantik-cantik, luar biasa ya Pak. Cantik-cantik, tinggi,
pokoknya Barbie lah kita Ya. bilang. Saya gini aja, huele Tuhan nih, Tuhan 10 besar pun Tuhan. Iya, karena kami sudah sejauh ini gitu dan sudah buat pengorbanan yang banyak, anaknya juga sudah berkorban. Iya. Tuhan 10 besar aja, janganlah sampai pulang tangan kosong kami. Iya. Gimana pengorbanan Udah ini? sampai jauh ke sana terbang. Pulang tangan Wow. kosong pula kan. Tuhan 10 besar pun. Karena saya jujur insecure, Iya. tapi anaknya happy aja loh. Iya. Pengorbanannya banyak Dia banget. totalitas saja ini bertanding. Iya, aduh, itu padahal waktu ke sana itu banyak banget pengorbanannya, yang sepatunya berusahaan lah, yang mahkotanya hilang, yang dia sakit lah, yang kena banyak pressure-nya. Iya. Yang dari saya juga, yang Pasti. dari orang sekelilingnya itu kenapa begini, kenapa begitu, banyak banget pressure-nya. Tapi saya bisa bilang sekarang bahwa Sarah itu mentalnya mental baja, Iya. udah teruji. Udah teruji ya. Itu yang saya syukuri. Seandainya pun kayak pulang jujur top 10 aja pun saya udah bersyukur karena dia pulang sudah mentalnya udah teruji gitu. Iya. Saya nggak berharap banyak Pak Kades. Tapi Tuhan kasih lebih. Saya merinding ini. Yang ada itu kan top hair, Iya. best hair. Kalau best hair nggak perlu pengorbanan dong. Iya. Orang dia udah best hair. Iya. Best face nggak perlu pengorbanan. Best body nggak perlu pengorbanan. Best personality masalah outfit ya. Terus top model dan satu lagi friendship. Friendship pun Chevronnya bilang itu harusnya dia. Iya. Tapi kan nggak mungkin dia buat 4 Iyalah. kan. Nah akhirnya tahu nggak best evening gown dia 2 minggu untuk belajar ketoknya ini Iya. khusus. Dan itu gaunnya itu harganya nggak main-main. Wow, Itu pastilah. Swarovski kan. Nah, Pengorbanannya dibayar, dibayar kontan gitu loh. iya. Best national costume. Itu pun pengorbanannya biayanya nggak murah juga Iya. buat national kostumnya. Kita Dan lihat memang luar biasa. anaknya pun benar-benar totalitas di Iya. situ. Jadi memang skill dia yang diapresiasi di Iya, situ iya. gitu. Skill dan pengorbanan itu dibayar kontan gitu loh. Saya kayak, aduh gitu. Jujur setelah ini dipanggil, saya udah nggak berharap ini yang lain-lain. Nggak masa sih dapat 3, udah 2, udah nggak mungkin lagi. Saya simpan HP Pak Kades. Iya. Saya udah nggak berharap. Tapi namanya manusia, mulut bilang nggak berharap, tapi hati Wajar tetap lah, aja gitu. wajar lah, pasti Ya itu, saya udah pasti. begini. Tapi pada akhirnya pertama kali dipanggil Indonesia, meluncur saya jatuh ke bawah. Hai Indonesia, aduh Tuhan terima kasih Tuhan mau latih mau Tuhan gitu kan. Luar biasa ya. Iya, sampai akhirnya saya cari beneran, lompat-lompat gak sadar lagi. Biasanya kita kalau di kampus ya bu gitu Iya, kita iya, iya. dihargai. Ini udah Kalau udah nggak ada tahun nggak peduli lagi. Nggak ada peduli lagi masalah apa, udah lompat-lompat Iya, aja iya, lah. iya. Tahu nggak Pak Kades luar biasanya? Sarah Indonesia satu-satunya yang membawa pulang 3 penghargaan. Wow, luar biasa ya. Itu sampai Memang sekarang saya belum bayarnya berkali-kali lipat jadinya. Ya, Tuhan kasih lebih. Saya sejujurnya cukup puas di top 10, tapi dia penting udah pulang membawa pengalaman yang dia nggak akan lupa sampai seumur hidupnya. Iya. Dan mental bajanya udah teruji, itu udah cukup buat saya. Modal dia untuk ngapain pun nanti udah ada. Profesi apapun, Iya, udah ada. saya udah bisa melepas dia Iya, gitu. iya. Tapi Tuhan kasih lebih. Jadi saya mau berbagi ke ibu-ibu lainnya, jangan ragu untuk berkorban untuk anak Iya. gitu. Jangan ragu. Pokoknya anak mau apa? Karena bukan mau kita, Iya. mau anaknya. Iya. Saya pengen anak saya dokter. Perginya ke IPS, perginya ke model. Tapi kan yang jalani dia. Iya. Selalu saya katakan ke anak, apapun yang kamu jalanin, lakukan maksimal. Dan bertanggung jawab Dan tadinya. bertanggung jawab Iya. dengan apapun pilihan kamu. Dia di IPS, dia juara. Jangan sampai enggak lagi kan gitu. Udah IPS nggak juara pula lagi kan kayak gitu. Iya, udah dia yang milih soalnya. Dia yang milih Nah, soalnya. bukan ya kita kan? yang milih. Nah, jadi ya itu tadi satu lagi tipsnya ke ibu-ibu kan banyak yang memaksakan kehendak Iya. kepada anak. Biarlah sesuai dengan keinginan anak tadi. Iya. Kita hanya bisa mengarahkan. Tapi kita tuntut dia bertanggung jawab dengan pilihannya itu. Itu sih untuk berbagi sama ibu-ibu lainnya. Jadi kita tahu nih Kak Sri sangat mencintai putrinya, ketiga putrinya tentunya ya. Dan sangat mendukung atas apapun keinginan dari putri-putrinya. Kalau Seira ada di sini, Kak Sri kira-kira mau ngomong apa? Saya hanya mau bilang bahwa ini baru permulaan. Ini baru permulaan awal dari perjuanganmu selanjutnya. Dan kami orang tuamu tidak bisa selalu ada di sampingmu.
pakailah bekalmu yang sudah ada ini, maksimalkanlah dan buatlah orang tuamu bangga, keluargamu bangga, Samosir bangga, dan Indonesia bangga. Ya, kita baik, kita sudah mendengar pengalaman yang begitu menarik dan sangat berharga dari Kak Sri Marbun, dan pesan juga untuk ke ibu-ibu muda di luar sana yang punya anak agar mendukung anaknya sampai apa ini? Sampai semaksimalnya lah. Semaksimal gitu. mungkin, karena tidak akan ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Sampai ketemu lagi di Hita Hita berikutnya. Dadah! Bye! Hita do Sonari, Hita do Marsogot, Hita do Haduan, Hita do Hita.